Assalamualaikum semuanya, welcome back to my channel. Kebetulan aku lagi ngumpul nih sama teman-temanku. Untuk sebelumnya aku mau perkenalkan diri aku dulu, boleh ya? Perkenalkan, nama aku Vicky Nadia. Aku dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Prodi aku akuntansi dan kampusku tuh terletak di Matraman, seperti itu. Selanjutnya aku ingin memperkenalkan temanku. Perkenalkan, nama saya Fitri Hasim. Saya dari Universitas Nahdlatul Ulama dan berasal dari Prodi Akuntansi. Baik, saya sendiri, nama saya Sanusi. Saya dari kampus Unisia, Universitas Nahdlatul Ulama, dan prodi saya itu akuntansi. Sanusi, kesibukan kamu selain kuliah apa aja sih? Kesibukan saya selain kuliah yaitu sehari-hari dari jam 6 pagi sampai jam 3 saya ini bekerja di daerah Jakarta Pusat. Setelah itu mungkin kesibukan saya sendiri yaitu kuliah. Kalau Fitria, kesibukannya apa aja selain kuliah? Kesibukan aku itu biasanya di rumah berdagang, jangan lupa nanti kalau buka cabang online dibeli. Oke. Nah, selain dagang sambil ngerjain tugas yang banyak banget, berat, jadi langsung berangkat kuliah, pulang malam. Intinya berarti kalian ini kelas karyawan yang berjuang tangguh banget ya? Lama sekali. Oke. Kita tuh memang harus semangat ya. Guys. Semangat dong, semangat. Yuk. Apalagi yang ingin kita bahas ini mengenai akuntansi pemerintah ya. Seperti yang kita tahu, sistem pemerintahan itu kan nggak bisa lepas ya guys dari akuntansi. Nah, oleh karena itu kan akuntansi itu sangat membantu sekali bagi pemerintahan untuk mengelola keuangannya, mengelola pembagian rata keuangannya, seperti itu. Dan ada beberapa sektor yang membutuhkan akuntansi. Jika tidak ada akuntansi, otomatis bakal kacau balau kan, karena tidak ada sistem perhitungan yang jelas. Dan untuk dibagi-baginya kan juga nggak jelas. Walaupun pemerintahan itu kan merupakan nirlaba ya, tidak menerima keuntungan apapun. Karena ditujukan untuk kesejahteraan bagi masyarakatnya, seperti itu. Jadi kita di sini tuh untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi pemerintahan yang diampu oleh Bapak Aras Prabowo SEMAK, seperti itu. Oh iya Sanusi, kamu tahu nggak sih mengenai akuntansi pemerintahan itu menurut pandangan kamu tuh seperti apa? Baik, terima kasih. Yang saya ketahui, akuntansi pemerintah itu merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi. Yang saya ketahui begitu. Oh, berarti itu bisa dijadikan informasi untuk pemerintah dalam pengelolaan keuangan. Sangat dibutuhkan dalam akuntansi pemerintah itu. Oke. Kalau menurut Fitria, apa sih tujuan akuntansi pemerintah tuh? Apakah dia punya tujuan atau tidak? Tujuan dari akuntansi pemerintah yang Fitria tahu itu merencanakan dan merencanakan pengeluaran APBN. Jadi buat pembangunan, buat dana ke daerah itu harus direncanain. Biar teralokasikannya itu benar. Untuk perencanaan anggaran untuk tahun berikutnya. Iya, sedangkan negara kita ini sangat luas ya, jadi dibutuhkan perencanaan APBN yang jelas. Oh, seperti itu. Dan di situ juga kan tidak hanya APBN, ada APBD dan yang lainnya. Seperti sekarang juga kan adanya COVID, jadi alokasi dana anggarannya tuh lebih banyak digunakan untuk kesehatan dibanding untuk ke sektor-sektor yang lain. Seperti itu. Oh iya guys, menurut kalian tuh kan sekarang pandemi COVID udah mulai nggak melonjak lagi kan, walaupun masih terdapat peningkatan, cuma nggak terlalu melonjak. Nah terus memungkinkan nggak sih kalau dana kesehatan, anggaran untuk dana kesehatan itu kan ini pengalokasiannya lebih banyak kan untuk pandemi saat ini.
memungkinkan nggak karena ini sudah mulai mereda, anggarannya itu dipotong gitu, memungkinkan nggak menurut Fitri ya? Menurut aku sih enggak ya, karena masih ada yang terpapar gitu. Dan terpaparnya juga masih banyak ribuan, karena di IG Kemenkes tuh sering update yang terpapar tuh berapa, yang sembuh tuh berapa. Jadi masih dibutuhkan sih dana untuk kesehatan. Kalau menurut kamu sama sih? Menurut saya sendiri sih memungkinkan sih, karena untuk masa panjang itu, karena kita sendiri tidak tahu kapan berakhirnya COVID-19 ini gitu. Jadi bisa saja gitu. Baik. Terima kasih guys atas pendapatnya. Soalnya aku tuh kayak masih bingung gitu. Kira-kira dananya bakal dikurangi nggak ya? Kan ini COVID udah mulai mereda. Udah gitu syarat untuk keluar kota kan udah nggak harus PCR lagi, antigen lagi, kan udah nggak perlu seperti itu. Jadi itu yang saya bingungkan. Jadi terdapat dua option ya di sini. Terima kasih. Sama-sama. Oh iya, kan kita kan sama-sama dari prodi akuntansi nih, guys. Satu kelas kan. Iya. Kalau akuntansi itu ngacunya ke mana sih, kayak sistem akuntansi yang konvensional ya? Itu tuh acuannya tuh kemana gitu? Jadi Fit, Iya. kalau akuntansi konvensional itu pakai acuan PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan. Sedangkan untuk akuntansi pemerintah itu pakai PSAP, pernyataan standar akuntansi pemerintah gitu. Kenapa sih harus dibeda-bedain gitu? Perbedaannya antara PSAK dan PSAP itu, kalau PSAP itu digunakan oleh entitas yang bertanggung jawab menyediakan barang, sedangkan PSAK itu digunakan oleh entitas yang bertanggung jawab mencari laba untuk pemilik atau pemegang saham gitu. Perbedaannya begitu. Kenapa harus dibeda-bedain? Biar gimana sih? Kenapa dibeda-bedain? Kenapa nggak disamakan sama-sama akuntansi? Ya kan beda buat akuntansi yang umum yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang dia itu untuk mencari keuntungan. Kalau pemerintah kan instansi khusus, yaitu tuh dia tidak mencari keuntungan gitu. Karena dia untuk kesejahteraan masyarakatnya ya. Iya. Berarti dengan adanya akuntansi ini masyarakat bisa sejahtera. Ya. Karena itu harapan dari kita semua. Seperti itu guys. Untuk yang ingin bertanya di kolom komentar aja ya. Oh seperti itu. Kan tadi kalian menyebutkan standar akuntansi itu kan ada dua, PSAK, PSAP. Nah PSAK untuk yang konvensional, PSAP untuk yang pemerintah gitu kan ibaratnya. Iya. Jadi PSAK untuk perusahaan, PSAP untuk yang pemerintah-pemerintahan gitu. Kan itu dia standarnya, standar akuntansi berarti ada dua doang. Apa ada banyak nih untuk sektor-sektor yang lain, apa ada standarnya atau cuma dua aja nih acuannya? Itu gimana sih guys? Oh, bukan gitu Vicky. PSAK itu banyak banget. Ada berapa jenis? Banyak nggak? Ada 5 doang sih. Tapi termasuk banyak lah ya. Iya. Karena sudah mencakup sektor-sektor gitu. Nih, aku kasih tahu ya. Iya gimana? PSAK e-first. I first ya. Iya. Salah sama ngomong biasa. Orang Indo. Iya. PSAK I-first Heeh. itu sama aja kayak PSAK yang buat konvensional itu. PSAK pada umumnya. Terus kan tadi PSAP. Iya. Terusnya ada SAK etap, PSAK EMKM. Nah, terus ada lagi PSAK syariah. Oh, yang khusus syariah juga ada? Ada. Keren banget ya, aku baru tahu loh yang syariah tuh ada. Iya. Aku kira cuma yang konven aja. Tidak, ada yang syariah. Keren ya.
Nih, biar lebih jelas kita tanya Sanusi apa sih? Ya, boleh. Yang Bisa lain itu. dijelasin sih Sanusi? Baik, terima kasih. Tadi kan kita udah jelasin, udah ada PSAK sama PSAP ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai PSAK syariah. PSAK syariah itu digunakan oleh lembaga atau bisnis dengan kebijakan syariah gitu. Nah, itu kalau usaha EMKM ini digunakan oleh mikro kecil atau menengah gitu. Sedangkan yang terakhir ini PSAK etap ini digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik gitu. Oh iya guys, tadi kan Fitria sama Sanusi ngejelasin ya, kayak ada apa tuh tadi, akuntansi syariah. Ya, Nah, betul. itu menarik banget sih menurut aku. Sedangkan background kampus kita kan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia kan. Nah, kalau akuntansi syariah itu dia tuh sesuai syariat Islam apa enggak sih? Atau cuma kayak syariah doang gitu? Ya pasti ya menurutku ya nih ya, kalau salah mohon maaf nih. Santai aja. Iya, kalau aku minta maaf dulu kalau salah. Kan cuma nanya aja orang. Kita sama-sama belajar. Iya, kita sama-sama belajar. Menurutku sih iya ya, sesuai standar syariah dalam Islam ya. Dimana kan yang kita tahu di Indonesia kan mayoritas Islam. Apalagi sekarang ada perbankan syariah, jadi mungkin dari perbankan syariah memakai standar akuntansinya yang berbasis syariah, berbeda dengan konvensional gitu sih. Terus kalau kayak lembaga zakat itu kan Islam kan rata-rata. Lembaga zakat gitu. Mantap. Itu sesuai syariat Islam dong berarti. Akuntansi syariah maksud aku. Iya deh kayaknya. Oh gitu. Pantesan di Indonesia ini lembaga-lembaga seperti itu tuh berkembang pesat ya guys. Ternyata memang udah ada acuan standar akuntansi syariahnya. Jadi mereka membuat itu juga sesuai dengan standarnya. Jadi tidak asal-asal mencatat saja seperti itu. Berarti untuk saat ini Islam termasuk berkembang cukup pesat ya di Indonesia. Seperti itu akuntansi syariah. Oh iya guys, kita kan ada tugas ya. Ya ampun, tugas apa? Itu loh mata kuliah akuntansi pemerintahan. Kalian lupa? Iya lupa. Nah di tugas itu kan kita suruh bikin video. Iya. Oh, ya udah kita bikin sekarang aja kali ya. Tapi video apa ini? Bahas apa di video itu? Ya kita bahas akuntansi pemerintahan lah, kan kita kelompok nih. Kita satu kelompok aja ya guys. Iya, boleh. Kita di bab itu tuh kita harus bahas good governance, teknik akuntansi pemerintahan, sama sistem akuntansi pemerintah daerah. Jadi nanti tuh kita sudah bikin video kan. Itu durasinya minimal 30 menit. Nah, di situ kita harus bahas 3 bab. Apa mau sekarang aja dibuat? Boleh. Tapi kita aja satu teman kita lagi lah. Oh, siapa tuh temen kita? Dia Agustina. Oh iya, jadi kita berempat ya. Iya, kita berempat. Vicky, Fitria, Sanusi, sama Dea. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya karena kita ada tugas, kita mau lanjut bahas mengenai good governance, dan yang kedua kita akan bahas teknik akuntansi pemerintahan. Yang ketiga, kita mau bahas sistem akuntansi pemerintahan daerah. Nah, untuk yang sistem akuntansi pemerintahan daerah kan sesuai yang udah kita ketahui kan. Pemerintah kan juga mengalokasikan dana untuk ke daerah-daerah seperti itu. Jadi itu bagus sekali untuk dibahas di video kita kali ini. Happy watching semuanya. Silakan dilanjut. Halo, saya Dea Jepira Agustina, prodi akuntansi di Universitas Nahdlatul Ulama semester 6. Di sini saya akan bertanya tentang good governance, teknik informasi pemerintah, dan sistem akuntansi pemerintah daerah. Izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan untuk Saudara Fitria. Yang pertama, menurut kamu apa yang dimaksud dengan good governance? Yang kedua, karakteristik
dasar tata laksana pemerintah yang bagaimana yang baik itu? Pertanyaan untuk yang ketiga, apa yang bisa jamin jika penerapan karakteristik yang tadi kamu sebutkan? Pertanyaan yang keempat, pihak apa saja yang dapat mewujudkan good governance tersebut? Untuk pertanyaan yang terakhir, menurut kamu apa prinsip utama dari good governance? Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Kita tuh di sini mau bahas mengenai good governance. Kepada Fitria dipersilahkan. Jadi good governance itu adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta maupun negeri untuk menentukan keputusan. Dan karakteristik ya dasar tata laksana pemerintahan yang baik itu partisipasi aktif, tegaknya hukum, transparansi, responsif, berorientasi akan musyawarah untuk mendapatkan mufakat, keadilan, perlakuan yang sama untuk semua orang, efektif, ekonomis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari karakteristik yang tadi disebutkan itu bisa menjamin untuk meminimalisir terjadinya korupsi. Pandangan minoritas terwakili dan dipertimbangkan. Pandangan dan pendapat kaum yang paling lemah didengarkan dalam pengambilan keputusan. Pihak yang dapat mewujudkan good governance itu ada pihak good public, yaitu pemerintah, masyarakat, good public governance, masyarakat dan dunia usaha swasta sebagai good corporate governance. 10 prinsip utama untuk good governance itu partisipasi publik, aturan hukum, transparansi, daya tanggap pelayan, berorientasi konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas, bervisi strategis dan saling berkaitan antara seluruh prinsip. Izinkan saya kembali untuk mengajukan pertanyaan tentang teknik akuntansi pemerintah kepada saudari Vicky Nadia. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Mohon maaf ya jika saya banyak bertanya di sesi kali ini. Yang pertama adalah, apakah kamu tahu perbedaan dari persamaan akuntansi pemerintah? Yang kedua, apa sih yang kamu ketahui tentang basis akuntansi? Dan yang terakhir, teknik apa saja yang digunakan oleh akuntansi pemerintah? Baik, terima kasih Dea atas pertanyaannya ya. Saya akan membahas sedikit akuntansi pemerintah. Jadi akuntansi pemerintah itu merupakan seluruh sumber daya yang dimiliki pemerintah. Maksudnya itu jadi kekayaan yang memiliki batasan penggunaan karena itu tuh digunakan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan pemerintah seperti itu. Nah, mengenai pertanyaannya tadi tuh persamaan akuntansi pemerintah dengan akuntansi komersial. Jadi persamaannya itu rumusnya tuh yang pertama, kalau akuntansi komersial itu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Sedangkan akuntansi pemerintahan itu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana. Itu perbedaannya. Kalau persamaannya rumusnya tuh sama aja sebenarnya, cuma ditambahkan dana untuk yang akuntansi pemerintahannya. Seperti itu. Untuk yang kedua itu mengenai pertanyaannya mengenai basis akuntansi dan fokus pengukuran. Nah, di dalam basis akuntansi itu ada 4 ya. Yang pertama itu basis kas. Nah, basis kas itu dia tuh hanya membuat laporan neraca yang tertera itu hanya akun kasnya aja. Jadi sesuai namanya kan basis kas. Sehingga ekuitas dana yang ada di sisi pasifa hanya menggambarkan keadaan kas seperti itu. Terus yang kedua itu ada basis akrual. Nah, sesuai namanya,
Jadi di basis akrual ini tuh neraca yang dibuat dengan basis akrual akan melaporkan semua kekayaan, utang, dan ekuitas dana yang dimiliki, baik yang bersifat lancar ataupun tidak. Jadi kalau yang basis kas itu yang dicatat kasnya aja, kalau yang akrual itu dicatat semuanya, baik yang lancar maupun yang tidak lancar. Selanjutnya itu ada yang basis kas modifikasi. Nah, jadi di dalam basis kas modifikasi ini transaksi-transaksi yang dicatat berdasarkan kas yang diterima atau yang dibayarkan, sehingga neraca yang dihasilkan akan seperti neraca bersifat kas kayak gitu. Jadi dia juga kayak yang jadi yang diterima dan dibayarkan dicatat juga kalau yang modifikasi. Jadi nggak cuma kasnya aja gitu. Terus selanjutnya ada basis akrual modifikasi. Nah, basis akrual modifikasi ini mempunyai fokus pengukuran hanya pada sumber daya yang bersifat lancar. Jadi yang dicatat itu yang bersifat lancar aja, kalau yang nggak lancar itu nggak dicatat. Beda dengan basis akrual seperti itu. Terus yang terakhir mengenai teknik apa saja yang digunakan oleh akuntansi pemerintah sih gitu kan. Sebenarnya banyak tekniknya, itu terdapat 5 yang saya ketahui ya. Yang pertama itu ada teknik akuntansi anggaran atau budgetary accounting. Yang kedua itu ada akuntansi komitmen atau commitment accounting. Yang ketiga ada akuntansi dana atau fund accounting. Dan yang keempat ada akuntansi kas. Yang kelima ada akuntansi akrual. Baik, saya akan menjelaskan mengenai akuntansi anggaran atau budgetary accounting. Nah, itu tuh dia menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual yang dicatat serta berpasangan. Jadi sistem berpasangan itu tuh sudah dibahas di semester 2. Selanjutnya ada akuntansi komitmen. Jadi akuntansi ini tuh hanya mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Jadi pas dikeluarkan aja ordernya, tapi kalau pas ordernya belum dikeluarin tuh belum dicatat kayak gitu. Terus yang ketiga itu ada akuntansi dana. Nah, akuntansi ini tuh biasanya digunakan untuk mengendalikan dana yang terikat dan dibatasi penggunaannya atau restricted fund tersebut, sekaligus untuk menjamin adanya kekuatan dan persyaratan yang ada seperti itu. Selanjutnya akuntansi kas, mencerminkan pengeluaran yang aktual, real, dan objektif. Terus yang terakhir itu ada akuntansi akrual. Nah, dalam akuntansi sektor publik atau pemerintah adalah untuk menentukan cost of service and charging for service. Maksudnya itu untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik seperti itu. Sudah jelas? Terima kasih. Iya. Kayaknya sih banyak nanya ya. Jadi mohon maaf untuk yang presentasi kali ini saya banyak nanya. Baik, saya akan membahas tentang bab sistem akuntansi pemerintah daerah. Saya ingin bertanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem akuntansi pemerintah daerah? Yang kedua, dasar hukum apa yang mengatur sistem akuntansi pemerintah daerah? Yang ketiga, apa sih karakteristik menurut saudara Sausi tentang sistem akuntansi pemerintah daerah tersebut? Dan yang terakhir, pertanyaan terakhir adalah bagaimana tahapan menyusun sistem akuntansi daerah? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, di sini saya akan menjawab tentang pengertian sistem akuntansi pemerintah daerah. Pengertiannya yaitu adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan pengikhtisaran, hingga pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Dasar hukum untuk aturan pelaksanaan yang pertama yaitu PP nomor 105 tahun 2000
tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Yang kedua yaitu Kepmendagri nomor 29 tahun 2002 tentang pedoman penyusunan anggaran. Yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang penggolongan keuangan daerah. Yang keempat yaitu Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 sebagai pengganti dari Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Yang terakhir yaitu Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 sebagai pengganti dari Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Karakteristik akuntansi pemerintah di sini ada 3 macam. Yang pertama yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas ini mempertanggungjawabkan penggolaan sumber daya. Yang kedua yaitu manajerial, yakni menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah, serta memudahkan pengendalian yang efektif atas aset, hutang, dan ekuitas dana. Yang terakhir yaitu transparansi, yakni menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan menyelenggarakan pemerintah yang baik. Dalam penyusunan SAPD di sini ada 5 penyusunan. Yang pertama yaitu identifikasi prosedur, yang mana tahapan penyusunan sistem akuntansi pemerintah daerah dimulai dari memahami proses bisnis pada pemerintahan daerah, khususnya terkait siklus pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua yaitu menentukan pihak-pihak terkait, yang dimana setelah prosedur-prosedur teridentifikasi ditentukan pihak-pihak yang terkait pada masing-masing prosedur. Yang ketiga yaitu menentukan dokumen terkait. Setelah prosedur dan pihak terkait ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi dokumen-dokumen yang mengalir pada prosedur sekaligus menentukan pihak-pihak pengguna dokumen tersebut. Yang keempat yaitu menentukan jurnal standar pada setiap prosedur yang telah ditetapkan. Tim penyusun menelaah SAP dan kebijakan akuntansi terkait. Yang kelima yaitu menuangkannya dalam langkah teknis. Langkah terakhir dalam menyusun SAPD ialah menyusun langkah teknis. Langkah teknis merupakan alur pelaksanaan sistem akuntansi yang menjelaskan pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi, dokumen apa saja yang diperlukan, dan bagaimana pihak-pihak tersebut memperlakukan dokumen-dokumen yang terkait. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat yang saya sampaikan. Baik, terima kasih yang sudah menonton YouTube dari kelompok pertama. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan, karena kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Baik, terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.